Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita, termasuk yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan kemarin kita mempelajari surah At-Taubah ini sampai dengan ayat 66. Dari sana 61 sampai 66 ya kemarin. Itu mengkisahkan bagaimana Allah menjelaskan, memberi pelajaran pada kita tentang kaum munafikin. Kalau ditanya, mereka senantiasa membuat onar ya, membuat kekacauan. Mereka ketika ditanya kenapa berbuat seperti itu ya, ocehan-ocehan seperti itu, omongan-omongan seperti itu, mereka hanya mengatakan kami hanya cuma bersenda gurau dan main-main saja. Ini omongan mereka. Maka kemarin itu Allah menjelaskan, membimbing bahwa Rasulullah suruh mengatakan, apakah dengan Allah ya, kamu itu Allah dengan Allah ayat dan Rasulnya, ayat Allah. Nah, kemudian di sana ayat Allah ini banyak sekali dan Rasulnya kamu itu bermain-main. Nah, ini Allah menjelaskan pada kita, memberikan bimbingan pada kita bahwa kita pun jangan sampai menjadikan ayat-ayatnya, ayat Allah ini sebagai bahan olok-olokan atau bahan ejekan, bahan sendagurauan. Kalau kita mungkin jawab seperti mereka, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya sekedar bersenda gurau dan bermain-main, dan nanti jatuhnya kan harus pasti sama dengan mereka. Nah, ini jangan sampai. Kenapa? Karena itu kemarin abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtaziun. Apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah ini dan juga Rasulnya ini kalian berolok-olok. Nah, ini orang munafik memang seperti itu. Nah, sehingga ini yang harus kita jaga, kemurnian iman kita, keimanan kita, ketauhidan kita. Pagi ini kita lanjut ke ayat 67. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ini ayat 67. Di sini firman Allah ini menjelaskan pada kita, membimbing kita, al-munafiquna, orang munafik laki-laki
wal munafiqatu, dan orang munafik perempuan, ba'duhum mim ba'din, sebagian mereka itu dengan sebagian yang lain iya sama-sama saling bekerja sama, saling dukung mendukung. Ba'duhum mim ba'd, sebagian mereka dari sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sama saja situ dalam bekerja sama, dalam akidahnya, dalam keyakinannya selalu terombang-ambing, ini dalam kebimbangannya, keraguan-raguannya. Nah, orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan satu sama lain itu sama, ini sama saling mendukung, saling. Nah, ini apa yang dikerjakan ini? Ya'muruna bil munkar, sama-sama mereka itu ya'muruna, mereka menyuruh terhadap hal kemungkaran yang melampaui batas normal ya. Ini kemungkaran, kejahatan, kemungkaran. Ini ya'muruna bil munkar, mereka sama. Orang munafik laki-laki, munafik perempuan sama seperti itu. Ya'muruna bil munkar dan yanhauna 'anil ma'ruf, mereka melarang hal yang ma'ruf. Kalau kita kan Allah membimbing kita, bimbingan Allah ya. Allah ini di ayat surat berapa? Surat ke-16 ayat 90 dengan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Nah, ini wa ita'dzil qurba. Ini yang kita Allah seperti itu. Orang munafik wali'ani, kebalikannya. Kalau orang munafik ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini kata Allah ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, ini fahsya wal munkar itu dan permusuhan ya. Ini dilarang oleh Allah, melarang. Nah, orang munafik kebalikannya. Orang munafik laki-laki ya padha ae, orang sama saja. Orang munafik perempuan iya sama saja, begitu memang. Nah, Allah menjelaskan seperti ini. Jadi ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna, mereka menggenggam tangannya. Ini mereka menggenggam tangannya. Nah, ini sifatnya orang munafik seperti itu. Dan aktivitasnya ya memang seperti itu. Ini mereka menggenggamkan tangannya. Jadi di situ kalau di pewayangan itu buto itu kan tangannya gegem ya. Ini. Nah, jamaah berbahagia, ini bahwa kita di sana ditunjukkan oleh Allah. Ini loh, seperti ini loh. Munafik itu seperti ini. Kemarin itu omongannya seperti itu. Ya, mereka melecehkan terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, diejek, dilecehkan, diolok-olok. Nah, ini. Maka di situ mereka menggenggam tangan mereka. Nasullah, mereka melupakan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, hukum-hukumnya dilupakan. Fanasiyahum, maka dia Allah pun ya melupakan mereka, sudah biarin saja. Nah, ini kita dijelaskan oleh seperti ini ya, untuk juga kewaspadaan kita dan juga peringatan untuk kita sendiri. Innal munafiqina humul fasiqun. Sungguh al munafiqina, orang-orang munafik itu ya, kalau munafiqina berarti semuanya, laki-laki perempuan sama. Kalau tadi di depan tadi munafiquna wal munafiqatu, kalau munafikin semuanya sudah lanang wedok ya, laki-laki perempuan. Innal munafiqina humul fasiqun. Mereka itu orang fasik ya, orang yang rusak mulai dari jalan pikirannya ya, ini berpikirnya
pikirannya rusak sudah, fasik. Mulai pikirannya rusak, ya aktivitasnya ya rusak, hatinya rusak, aktivitasnya rusak semua. Memang mereka kebalikannya. Mereka melupakan Allah sehingga mereka berani banget itu. Ya'muruna bil munkar itu, menyuruh kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka melarang hal yang ma'ruf, menyuruh yang mungkar itu ya seolah tanpa beban ya. Mereka memang melupakan Allah. Dan Allah pun ya, melupakan mereka sudah. Nah ini. Jadi mereka yang merupakan, kalau kemarin sudah dijelaskan ya, kalau mereka mendatangi sholat, mendatangi bukan melaksanakan, mendatangi sholat itu rasa-rasa salah ya, malas dengan kemalasan. Nah ini ya, karena mereka seperti itu, mereka lupa pada Allah, zikir juga tidak, maka yaitu dia Allah pun melupakan mereka. Nah ini makanya bagaimana Allah memperlakukan mereka ya, dengan perlakuan terhadap orang yang melupakan itu seperti apa. Maka di ayat lain ya itu tadi, jangan kamu, itu ada peringatannya, wala takunu kalladzina natullah fa anzahum anfusahum, surat berapa dia. Nah itu, jangan kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah, sehingga Allah pun menjadikan mereka lupa pada dirinya sendiri. Jangankan pada Allah, mereka terhadap diri mereka sendiri mereka lupa. Ya, mereka lupa. Jadi mereka menjadikan diri mereka sendiri lupa dengan dirinya sendiri. Ya, lupa tujuannya kemana, mau apa, jadi apa. Ini lupa semua sudah. Karena apa? Itu tadi, mereka melupakan Allah. Ya, kalau sudah melupakan Allah, melupakan ajarannya, melupakan dinnya, hukum-hukumnya, sudah labrak semuanya, enggak peduli. Ini. Makanya di akhirnya tadi, innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik itu, laki-laki perempuan sama saja, humul fasikun, mereka itu yang fasik, yang rusak sudah. Mulai dari rusak pikirannya, melupakan Allah kan rusak total sudah. Ini. Sehingga ya ocehannya yang seperti kemarin itu, menyakiti Nabi dengan ocehannya, dengan omongannya, kata-katanya. Nah, terus pertanyaannya kepada kita, kira-kira kita ini sudah pernah merasakan hal yang sama dengan Nabi apa belum? Ya paling tidak ngicipi sidik-sidik, dikatain orang gini itu, ini itu, ya biarin saja. Ini kemarin kan seperti itu di ayat sebelumnya. Nah, maka ini harus ya menguatkan diri kita. Pokoknya kita harus berjuang dalam jalan Allah, di jalan Allah. Ya sesuai dengan hukum Allah, sudah benar ya sudah, yakin benar sudah, jalankan. Yakinan benar-benar Quran, yakin, jalankan. Entah apa kata orang, terserah mas. Apa itu kemarin itu, dia cuma percaya omongan semuanya orang percaya. Aku juga bohongi juga dia percaya. Urusanmu kan itu ya, mau bohongi mau apa, yang penting ocehannya kan seperti itu, omongan seperti itu ya sudah. Sementara kita bisa lihat, bisa dengar, nanti kenyataannya berbeda, terbukti sendiri. Yang penting kan diungkap ya, Allah akan mengungkap, membuka, mukhrijum ya, mereka mengeluarkan apapun yang disembunyikan itu akan terlihat semua. Ini dari dulu ya begitu, ribuan tahun yang lalu ya begitu, saat Rasul 1400 tahun yang lalu ya begitu, sekarang iya begitu, nanti 100 tahun lagi ya begitu, mbok sampai kiamat ya seperti itu sudah. Karena la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi kalimat Allah, hukum-hukum Allah tetap seperti itu sudah. Maka itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang mereka beriman dan adalah mereka itu senantiasa bertakwa terus menerus, yattaqun, itu
disebut ya, Allah menjelaskan bahwa itu aulia Allah, wali-walinya Allah. Siapapun semuanya, pokoknya orang itu iman dan adalah mereka yang menjadi bertakwa, itu walinya Allah, wali-wali Allah. Nih, dan mereka nggak akan takut, sudah nggak akan takut apa saja, nggak ada khawatir, nggak ada sedih hati, sudah semuanya sudah ini. Semua yang terjadi adalah sudah kalau kita jalan ya jalan di atas bimbingan Allah. Nah ini jamaah yang berbahagia itu di ayat 67. Kita lanjut ke ayat 68. Wa'atallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara naro jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum adzabun muqim. Ini wa'atallah. Nah, ini. Jadi di sana Allah menjanjikan Allah mengancam, menjanjikan, janji ya. Wa'atallah, Allah menjanjikan, mengancam apa? Al-munafiqina, orang munafik itu yang laki-laki, wal munafiqati ataupun juga orang munafik dan orang ya bukan dan ya dan orang munafik perempuan, dan al kufaro, orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ini dengan apa? Dijanjikan apa? Dijanjikan apa? Diancam apa? Naro jahannam. Jadi api neraka jahanam sudah. Kalau di ayat lain kan innal munafiqina fit darkil asfal minan nar, di intipnya neraka. Ini peringatan yang sangat ditekankan pada kita. Allah menjanjikan, mengancam orang munafik laki-laki, orang munafik dan orang munafik perempuan dan orang kafir naro jahannam, neraka jahanam, api neraka jahanam. Khalidina fiha. Nah, mereka kekal di dalamnya. Sudah nggak akan keluar. Karena mereka jelas itu sudah. Kalau orang kafir entah pasti ya, orang kafir kan memang terhadap ayat Allah ditolak, menutup dirinya, menutup hatinya, mau dimasuki ayat Allah nggak bisa masuk, sudah ya, menutup, sudah kafaro kan cover ditutup plek, sudah nggak bisa. Makanya anggar tahum amlam tungzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, beri inzar ataupun tidak diberi inzar, ya sama saja. Itu kaum kufar. Kalau munafikot ya. Ini orang munafik laki-laki perempuan yang sama itu sama saja itu apa? Mereka pada dasarnya mereka menyembunyikan itu kekafirannya. Nifak itu kan sembunyi, lubang ya. Lubang itu tempat persembunyian. Bersembunyi di situ, mereka bersembunyi, menyembunyikan kekufuran dengan hiasan, polesan iman. Kayaknya koyo iman, tapi tidak iman. Di surah Al-Baqarah kan ya, wa minan nasi may yaqulu amanna. Mereka orang yang bilang amanah, mereka enggak iman padahal. Jadi menyembunyikan, nutupi kekafirannya dengan polesan iman. Maka tadi itu dijanjikan, diancam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, cukuplah. Iya, neraka jahanam tadi hasbuhum. Hiya hasbuhum, sudah cukuplah itu bagi dia. Bagi mereka neraka jahanam itu bagi mereka semua cukup sudah. Dan ini la'anahumullah, laknat ya. La'anahum, melaknat mereka siapa? Allah. Wa la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Nah ini benar-benar
Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu. Walahum adzabun muqim, mereka di sana dalam azab yang kekal. Muqim yang kekal. Mendapat siksa yang kekal di sana di neraka jahanam. Nah ini kalau Allah sudah melaknat, ya sudah, gimana lagi? Nah, ini. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini dulu nih ya, ini ayat ini zaman Rasul seperti itu. Rasul menghadapi orang-orang seperti itu, munafik-munafik itu di Madinah ya. Ini kan, ini. Jadi disitulah ya, orang munafik laki-laki perempuan sama saja. Mereka menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf, melarang yang menyuruh yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Yang ma'ruf malah dilarang, yang mungkar malah disuruh. Itu di ayat 68, sehingga sudah jelas-jelas bagi kita memang Allah dari situ sudah mengancam, sudah menjanjikan pada mereka orang munafik laki-laki perempuan dan orang kafir itu api neraka jahanam sudah. Itu cukuplah itu bagi mereka. Ya hasbuhum. Dan lagi ya, wala'anahumullah, ya, Allah melaknat mereka ini. Ini jangan sampai kita sudah iman kok, wah ini jangan sampai kepincut ya, pokoknya jangan sampai kepincut tergoda ya. Jangan sampai tergoda, tergiur apapun bisikan ocehan mereka, jangan sampai menggoyahkan iman kita. Kalau sampai ikut-ikut jadi mereka, waduh ini bahaya banget. Ancamannya tidak hanya neraka ya, dilaknat sama Allah. Walahum adzabun muqim, bagi mereka itu siksaan yang kekal. Ini di ayat 68. Nah, kita lanjut di ayat ke-69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Ini Allah menjelaskan ini. Saat itu pada Rasulullah begini. Ya sekarang ya untuk kita, ya, bagaikan seperti alladzina, orang-orang yang min dari qabli sebelumkum kalian, ya, seperti orang-orang juga sebelum kamu, ya, sebelum Rasulullah, ya dulu sudah di zaman nabi-nabi sebelumnya, ya, sama. Ini kanu adalah mereka itu yang dulu itu bahkan asyadda minkum, lebih sangat, lebih nemen ya, minkum dari kamu, lebih sangat, lebih nemen dari kamu tentang apa? Lebih hebat dari kamu tentang apa? Kekuatannya. Nah, jadi kekuatan orang-orang sebelum Rasulullah itu di nabi-nabi dulu, nabi-nabi sebelumnya itu lebih hebat, lebih sangat, lebih hebat dalam hal kekuatan, lebih hebat, waksaro, dan lebih banyak amwala, hartanya lebih banyak, wa aulada, dan anaknya juga lebih banyak. Nah, ini sebelum Rasulullah, maka Rasulullah dihibur di situ. Hiburan bagi Rasulullah, Allah menghibur, memotivasi Rasulullah, udahlah. Sama yang kamu hadapi ini sama dengan yang dulu-dulu. Nabi dulu-dulu juga sama seperti itu. Bahkan yang dulu itu, nabi-nabi yang dulu-dulu itu, kaumnya itu lebih sangat, lebih nemen ya, lebih hebat tentang kekuatannya. Dan banyaknya harta pun mereka lebih banyak. Wa aulada, dan anaknya pun juga lebih banyak. Wastamta'u, nikmat ya.
Fastamta'u, dan mereka juga menikmati biholakikum, dengan bagian mereka yang dulu-dulu seperti itu. Fastamta'tum, ya, maka kamu pun ya ini menikmati biholakikum, dengan bagianmu saat ini. Ujiannya, katakan dulu orang itu lebih, mereka wah kaumnya lebih nemen. Nah, ini fastamta'tum biholakikum, kamu juga menikmati sebagian ini dengan bagianmu itu, dengan apa yang Allah ciptakan untuk kamu. Kama, ya, sebagaimana istamta'a, telah menikmati alladzina min qablikum, orang-orang yang ini, orang-orang sebelum kamu, bikholakikum, dengan bagian mereka. Nah ini orang-orang munafik seperti itu. Nabi dijelaskan ini. Nah, orang munafik pun ya tahu nih. Allah menjelaskan untuk orang munafik. Orang munafik dulu kan lebih nemen daripada kamu yang munafik ya. Mereka lebih kuat, lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya. Mereka menikmati apa yang telah Allah ciptakan bagi mereka. Ya, ini. Mereka menikmati apa yang diciptakan untuk mereka. Kamu juga menikmati apa yang sudah diciptakan untuk kalian. Ya, orang munafik kan gitu ya. Wa khudum, dan kamu juga mempercakapkan, ya, ini mempercakapkan, memperbincangkan kaladzi khadu, sebagaimana mereka juga dulu mempercakapkan, memperbincangkan. Nah, ulaika, mereka itu habitat a'maluhum. Nah, ini habitat a'maluhum. Apa habitat? Hapus, sia-sia, musnah. Dihapus dah, sia-sia, musnah. Ya dihapus, namanya dihapus. Entek blas. Kalau sekarang berapa giga satu tulan del ya amblas. Kalau zaman dulu itu simpenan apa ini? Simpenan data 5 MB saja itu sudah 1 ton bobotnya. Dulu tahun 80-an, 80 awal-awal ya setelah 86 lah itu komputer ya, IBM itu. Itu untuk memori 5 MB saja itu sudah 1 ton beratnya. Kalau dikelompokkan itu ya. Sekarang 1 tera cuma 1 jongkuku. Nah ini ya, nanti ini bukti bahwa nanti kulit kita semua manusia itu nanti ngomong dede jadi simpenannya. Ya. Dulu pakai besi, pakai magnet besi, ya, pakai piringan roda juga, akhirnya langsung sekarang cuma pakai silikon cahaya. Nah ini simpenannya seperti itu. Nah, mereka ulaika habitat a'maluhum, mereka itu sia-sia sudah perbuatan mereka. Aktivitas ya, nilai aktivitas mereka sia-sia. Fit dunya wal akhirat, di dunia dan akhirat sudah sia-sia sudah. Ini. Nah, ini Allah mengajarkan kepada kita juga pelajaran ini, kamu ya jangan seperti mereka kan itu ya. Ini. Jangan menjadi seperti mereka. Nanti ya jahanam tadi perjanjiannya Allah menjanjikan itu. Nah, mereka sama dengan orang yang dulu sebelum mereka, nah, itu lebih hebat malah kekuatannya, lebih banyak hartanya dan anaknya. Mereka juga sama telah menikmati apa yang diciptakan untuk mereka. Ini ya, bagaimana orang-orang yang sebelum kalian itu menikmati apapun yang mereka diciptakan untuk mereka sudah. Ini. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya di ujung ayat ini wa ulaika, dan mereka itu orang-orang munafik tadi itu, orang munafik laki perempuan tadi, humul khosirun, orang yang rugi. Dirugi. Maka jamaah yang berbahagia di sini Allah menjelaskan ini. Keadaan kamu wahai tadi yang di ayat sebelumnya itu orang munafik dan orang musyrik, keadaan kamu itu sama seperti orang-orang sebelum kamu. Bahkan mereka itu lebih kuat dari kamu. Ini yang
dihadapi saat itu Nabi itu orang musyrik di Madinah itu, dan orang munafik, orang musyrik di Madinah itu diberitahu, kamu itu seperti dulu orang mereka munafik dan musyrik itu. Mereka lebih kuat, mereka lebih banyak anak, lebih banyak harta, mereka menikmati bagiannya. Lah kamu orang munafik juga menikmati bagianmu. Sebagian orang dulu menikmati bagian mereka dulu. Nah, kamu juga mempercakapkan, ya tadi itu yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, mereka menjadikan Allah, Rasulnya dan ayat-ayat Allah di sana sebagai olok-olokan, bahan olok-olokan, bahan pelecehan, ejekan. Orang dulu-dulu juga mempercakapkan itu sama. Nah, mereka, ya kamu dan mereka semuanya sia-sia perbuatannya. Ya kita diberitahu ini mereka orang munafik itu, ini ulaika habitat a'maluhum, mereka itu hapus sia-sia, lenyap aktivitas, nilai aktivitas mereka. Aktivitas apa saja yang mereka lakukan hapus, dunia sampai akhirat hapus semua. Ulaika, dan mereka itulah humul khosirun, mereka orang yang rugi. Sehingga jam yang berbahagia, ya, kalau Nabi, zaman Nabi mengalami seperti itu, orang dulu juga seperti itu, kita saat ini ya sama saja. Sama, ada orang yang seperti, memang Allah menjelaskan Quran ini untuk petunjuk hidup kita, bahwa yang kita hadapi ini juga hiburan pada kita, motivasi kita supaya kita tidak sama dengan orang-orang yang Allah laknat itu ya. Ini. Nah, di sini Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, hari ini tidak sama dengan kemarin, seperti orang sebelum kamu. Mereka itu Bani Israel. Kami serupakan dengan mereka. Aku hanya mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di dalam kekuasaannya, sungguh dia akan menguntit mereka. Bahkan kalau salah seorang dari mereka masuk ke lubang biawak, mereka nangis, mereka juga memasuki pula. Jadi ini orang-orang kafir, musyrik, munafikin, kafirin saat itu ini akan niru Bani Israil. Ini sampai kalaupun Bani Israil, ya di Bani Israil itu masuk ke lubang biawak, iya itu juga memasuki pula. Ini sehingga jam yang berbahagia ini kita diingatkan bahwa Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh kamu ini disampaikan pada sahabat-sahabat, suruh hati-hati ya. Kamu sungguh benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepah demi sedepah. Bahkan kalau ada salah seorang di antara umat terdahulu itu masuk ke lubang biawak, niscaya kamu juga memasuki pula. Kira-kira. Terus kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Apakah itu ahli kitab? Dia bersabda, siapa lagi? Nah ini, jam yang berbahagia ini di situ Rasulullah menjelaskan, mengingatkan jangan sampai seperti itu. Makanya kalau ada yang sekarang ini, misalnya aktivitas yang kita dapati saat ini kok tidak cocok dengan Quran, itu orang dulu membikin acara yang niru sebelumnya juga sebenarnya. Itu tadi sesat menyesatkan. Nah, ini kalau kita cek di ayat lain itu ada ya. Allah mengingatkan di ayat lain itu, misalnya ini di surat berapa ini? Surat ke-16 ya, ayatnya
berapa ini? Ayat ke-25. Nah, ini Allah menegaskan dalam firman-Nya, ya, liyahmilu auzarahum kamilatan. Ya, kamilatan yaumil qiyamah wa min auzaril ladzina yadhillunahum bighairi ilm. Ala sa'ama yazirun. Nah, ini dalam surat ke-16 ayat 25 surah An-Nahl ya. Ini liyahmilu, ya, ini ucapan mereka menyebabkan mereka yahmilu, mereka memikul auzarahum, dosa mereka kamilah, secara sempurna. Dosa-dosanya dipikul sempurna yaumul qiyamah, dari kiamat. Wamin, dan juga dosa-dosa dari auzari, ini yang disesat orang-orang yang ini sebagian dosa-dosa ya, dari ini wamin auzari alladzina yadillunahum, yang mereka itu disesatkan, orang sesat tadi ya, yudillunahum ya. Mereka menyesatkan ya. Mereka menyesatkan, mereka disesatkan juga ini, tapi nggak ngerti. Mereka sesatkan, orang-orang yang mereka sesatkan, tapi mereka nggak tahu. Bighairi ilm, tanpa mereka tahu bahwa mereka disesatkan. Nah, ini. Jadi orang itu disesatkan oleh orang sebelumnya yang nggak sadar bahwa itu memang kegiatan tersesat. Ala sa'ama yazirun, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Nah, di sini di dalam ayat ini Rasulullah menjelaskan, ya jangan sampai ya orang, kamu nanti bisa ikut-ikut orang, jejak orang sebelum kamu, nanti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Apa itu ahli kitab ya Rasul? Iya, siapa lagi? Makanya sama yang berbahagia di surah Al-Baqarah dulu ya, itu kan sudah pernah kita bahas itu. Ini walam tardo angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini tidak akan pernah rela ridho, walam tardo, tidak akan pernah rela ridho angka terhadap kamu al yahudu wan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani ini enggak akan rela sampai kalian itu mengikuti milah mereka. Piye mereka usahanya sehalus mungkin menipu, merayu, sehalus mungkin sampai benar-benar ngikuti. Nah, makanya kita ya itu tadi Quran dibaca, dibunyikan lah ya, enggak dibunyikan, dipahami maksudnya, dibaca, dipikirkan, dimengerti, dipahami. Nah, sudah, kalau sudah dipahami dilaksanakan. Nah, jadi tidak sekedar kita bunyi tapi nggak ngerti maksudnya apa. Nah, ya kan nggak jadi pembeda kalau gitu ya, podohai kan. Nah, sama saja, karena nggak tahu. Maka ini menjadi ya, pelajaran besar bagi kita. Apapun yang Allah berikan pelajaran yang besar seperti ini, ya untuk kita umatnya, untuk kita ya, kaum ya, yang umat ya, kita mengakui sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW, ini biar selamat, biar sukses di dalam kehidupan kita nanti sampai di akhirat. Nah, jangan sampai sia-sia. Ini pelajaran yang ya harus kita perhatikan benar-benar. Orang dulu ya sudah, mereka mengolok-olok melecehkan agama, mereka dulu ya seperti itu, ya sudah, nongkrong di tongkrongan mereka mengejek-ejek, mengelecehkan Allah Rasulnya dan ayat-ayat Allah di sana. Sudah, hapus sudah, nilai amal aktivitasnya nggak ada, lenyap, dunia akhirat nggak ada. Dan mereka rugi banget, yang namanya rugi, nggak dapat apa-apa, sudah berbuat ya. Menurut mereka sih mungkin yang terbaik, tapi nggak ada nilainya.
Itu di ayat ke ayat dari ayat 69 ya, 69 ya. Ulaika wa ulaika humul khasirun ayat 69. Baik, kita lanjutkan di ayat 70. Nah, ini. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhi wa 'ad wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu yadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini ada pertanyaan ini. Apakah lam tidak? Apakah tidak ya'tihim? Maksudnya bukankah ya'tihim datang pada mereka? Apakah tidak? Jadi bukanlah atau belumkah datang? Tidakkah sudah datang? Tidakkah sudah datang pada mereka? Naba'ul ladzina min qablihim. Ini berita-berita tentang orang-orang sebelum mereka. Atau jadi ini, bukankah sudah datang berita-berita tentang orang-orang sebelum mereka? Atau misalnya kalau di bahasa kita belumkah datang atau belum datangkah berita tentang kaum sebelum mereka? Padahal sudah ya, Siapa? Kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Wa 'ad dan kaum 'Ad. Wa Thamud dan kaum Thamud. Wa qaum Ibrahim dan kaumnya Ibrahim. Wa ashabi Madyan dan penduduk Madyan. Wal mu'tafikat dan negeri-negeri yang telah musnah. Ini. Nah, kaumnya Nabi Nuh seperti apa? Ini Nabi Nuh sudah dakwah 950 tahun. Orang yang ikut cuma itu tok. Ya sudah. Kalau saat ini misalnya kita ngajak ya, kita ya apalah ya, menjelaskan apa sajalah. Itu kok yang ikut cuma itu ya enggak apa-apa. Memang seperti itu. Sudah datang ini Allah menjelaskan pada kita berita-berita ya di Quran ini. Ya kecuali kalau orang itu enggak mau baca. Kalau zaman sekarang tulisan di copy paste langsung dibunyikan, bisa bunyi sendiri kalau mau malas baca. Ya, bisa bunyi sendiri. Ya, ini ya itu tadi untuk memberitakan kabar-kabar yang telah lalu-lalu itu, mereka yang sudah lalu itu kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaumnya Ibrahim, ya, kaumnya di negeri Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah di sana. Nah, ini atathum rusuluhum, telah datang pada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinati, dengan membawa keterangan yang nyata. Bayyinat, bayan tugasnya menerangkan. Pak Bayan ya tugasnya ahli penerangan desa. Nah, Pak Bayan. Sekarang ada Pak Bayan. Pak Bayan apa ada masih ya? No? Tidak ada pengantin. Maksudnya istilah bayan sekarang tidak ada di desa. Tapi kalau menteri penerangan masih ada. Itu kan bayan kan, menjelaskan. Jadi atathum rusuluhum bil bayyinat, telah datang pada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan keterangan yang nyata. Nah, ini terjadi dulu seperti itu. Kaumnya Nabi Nuh diingatkan ya, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaumnya Nabi Ibrahim ya sama, diingatkan, malah Nabi Ibrahimnya dibakar. Ini fama kana Allahu liyadlimahum, dan tidaklah sekali-kali Allah tidak merugikan mereka, menganiaya mereka, mendolimi mereka, tidak. Allah tidak mendolimi mereka, Allah tidak menganiaya mereka. Allah menjelaskan, loh kok disitu? Ya memang begitu. Walakin, tetapi kanu adalah mereka itu anfusahum, terhadap diri mereka, terhadap jiwa mereka, yadlimun,
mereka itu menganiaya diri mereka sendiri. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini peringatan bagi kita. Terus pertanyaannya ini, bagaimana kisahnya Nabi Nuh? Apa kita sudah tahu? Bagaimana kisahnya kaum Ad? Apa kita juga sudah tahu? Bagaimana kaum Tsamud? Bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim? Bagaimana di negeri Madyan itu seperti apa? Negeri-negeri yang musnah di sana yang dijelaskan Allah ini juga apa, siapa saja. Kalau belum, ya berarti kita harus baca Quran ini semuanya, yang lain kan tahu di sana nanti. Nah, ini. Jadi di negeri Madyan itu siapa nabinya, rasulnya yang diutus di sana dengan penjelasan yang nyata. Tuh. Negeri Madyan itu kan orang yang ya berdagang ya, suka timbangan-timbangan. Nah, timbangannya diatur-atur ya. Apa namanya? Mengakali timbangan di negeri Madyan itu ya. Yang di sana ada Nabi Syu'aib itu ya. Nabi Syu'aib akhirnya menjadi mertuanya Nabi Musa dan terusnya itu. Ini penjelasan sudah jelas seperti itu. Ya. Maka di sana ini Allah menjelaskan fama kana Allahu liyadlimahum, dan tidaklah Allah itu mendolimi mereka, menganiaya mereka, merugikan mereka, tidak. Walakin tetapi kanu anfusahum yadlimun, adalah mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Nah, ini jamaah yang berbahagia, Allah menjelaskan seperti ini, memberikan pelajaran, maka kita ya harus membaca semua pelajaran yang sudah Allah berikan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di kesempatan yang lain. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Mari kita akhiri kajian kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.